easy go. Selamat malam semuanya, nama saya Fernando MPS 19008 Multisystem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis model data. Jenis-jenis model data terbagi menjadi 5. Pertama, model data ERD atau Entity Relationship Diagram. Kedua, model data semantik. Ketiga, model data hierarki. Keempat, model data network. Kelima, model data relasional. Pertama, model data ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol, bagan, dan lain sebagainya. Komponen ERD ada 3. Pertama, entitas. Kedua, atribut. Ketiga, relasi. Pertama, entitas adalah kumpulan objek yang diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dan entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Kedua, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips atau oval dan terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, atribut kunci atau key. Atribut ini digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Kedua, atribut simple. Atribut menilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi, atau atomik. Contohnya alamat, terbit buku, nama penerbit. Ketiga, atribut multinilai atau multi-value adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari simbol buku belajar. Keempat, atribut gabungan, composite, adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang terakhir ada atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Contoh, usia, kelas, selisih harga. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari hubungan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol bola ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, one-to-one, yaitu setiap entitas hanya memiliki relasi satu entitas lain. Contohnya siswa dengan nomor induk siswa. One-to-many adalah hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dan murid dan sebaliknya. Ketiga, many-to-many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Berikut ini adalah contoh ERD perpustakaan, yaitu anggota melakukan peminjaman, ada buku, diinput oleh admin, pengunjung diinput oleh admin juga. Yang termasuk entitas adalah anggota, peminjam, admin, pengunjung, sama buku. Sedangkan atribut adalah yang berbentuk oval. Untuk anggota ada ID anggota, nama, alamat. Untuk melakukan ada ID anggota sama ID peminjam. Untuk peminjaman ada ID peminjam, keterangan, judul buku, nama peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Yang ada untuk ID peminjam sama ID buku. Untuk buku ada kategori, jumlah buku, penerbit, pengarang, ISBN, judul buku, ID buku. Untuk input ada ID admin sama ID peminjam. Dan yang satu lagi ada ID pengunjung sama ID admin. Untuk admin sendiri ada ID admin, username, password, dan nama lengkap. Sedangkan untuk
pengunjung, atributnya ada ID pengunjung, nama, saran, tanggal kunjung, dan jam kunjung. Untuk relasinya, yaitu anggota melakukan peminjaman. Yang berbentuk belakang tumpak ini adalah relasinya, yaitu untuk anggota ke peminjaman itu relasinya one to many. Sedangkan peminjaman ke buku itu many to many. Untuk peminjaman ke admin itu many to one, sedangkan pengunjung ke admin itu many to one juga. Kedua, model data semantik, yaitu dengan kata-kata. Hampir sama dengan entitas relationship model, di mana relasi antar objek dapat dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau semantik yang saya bilang tadi. Semantik data model adalah salah satu jenis di mana relasi antar objek data tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi dengan kata-kata atau semantik. Ini contoh dari semantik perpustakaan. Yang kata-kata semantik itu adalah ini melakukan, ada, di input. Jadi kita seperti menceritakan gitu, contohnya anggota melakukan peminjaman, pastinya ada buku. Peminjaman diinput oleh admin. Walaupun bukan anggota, pengunjung juga diinput oleh admin. Ketiga, model data hierarki. Hierarki, yaitu di mana data serta hubungan antar data dipresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana rekod-rekod tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau group. Data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas one to one dan one to many. Ini contoh hierarki perpustakaan. Mungkin bisa dilihat bahwa bentuk ini hampir sama dengan struktur organisasi yang bisa ditemukan di mana saja. Bisa di sekolah, perusahaan, rumah sakit, dan sebagainya. Bisa dilihat kepala sekolah, di bawahnya ada kepala perpustakaan. Dibagi lagi menjadi layanan teknis sama admin. Di bawahnya lagi ada anggota sama pengunjung. Berikut untuk hierarkinya, itu kepala sekolah ada ID kepala sekolah, nama kepala sekolah, sama alamat. Untuk kepala perpus ada ID kepala perpus, nama kepala perpus, alamat, ID kepala sekolah. Untuk admin ada ID admin, nama admin, username, password, sama ID kepala perpus. Yang menghubungkan kepala sekolah dengan kepala perpus adalah ID kepala sekolah, sedangkan kepala perpus dengan admin yang menghubungkannya adalah ID kepala perpus. Model data network, yaitu model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linksnya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graf dan menyatakan hubungan kardinalitas, bisa one to one, one to many, dan many to many. Contoh network untuk perpustakaan, contohnya buku A, buku B, buku C, dan anggota A, anggota B, anggota C. Buku A bisa dipinjam oleh anggota A, anggota B, anggota C. Buku B bisa dipinjam dengan anggota A, anggota B, anggota C. Juga buku C bisa dipinjam oleh anggota A, anggota B, anggota C. Begitu sebaliknya kalau anggota yang meminjamkan buku. Contohnya anggota A bisa meminjam buku A, buku B, sama buku C. Dan berikut seterusnya. Buku di dalamnya pasti ada ID buku, judul buku, ISBN, jumlah buku, kategori, pengarang, penerbit. Meminjam, ID peminjam, ID buku, tanggal pinjam, status. Anggota, ada ID anggota, nama anggota, alamat, ID peminjam. Yang menghubungkan buku sama anggota yaitu meminjam, karena meminjam di dalamnya ada ID buku sama ID peminjam. Terakhir adalah model data relasional. Model data relasional adalah model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Contoh relasional dari perpustakaan adalah seperti ini, yaitu tabel anggota ada ID anggota, nama, alamat. ID anggota ada
Contohnya 19, 15, 1008, 19, 15, 1009. Nama contohnya ada Fernando sama Dodi. Alamat ada Tembesi sama Nagoya. Untuk tabel buku ada juga, yaitu ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, jumlah buku. ID buku contohnya 1085 dan 1110. Judul buku ada sistem basis data dan aljabar. Pengarang ada Budiawan, Latif. Penerbit ada Anwar Yudi. Jumlah buku ada 3 dan 10, dan itu akan terus bertambah. Yang menghubungkan tabel anggota dan tabel buku adalah tabel peminjaman. Bisa dilihat kalau tabel peminjaman itu berada di tengah-tengah, dan di mana ada ID anggota sama ID buku. Tabel anggota, ID anggota itu termasuk primary key, dan ID buku juga termasuk primary key, yaitu kunci utama untuk tabel anggota dan tabel buku masing-masing. Sedangkan kalau di tabel peminjaman, ID anggota dan ID buku itu menjadi foreign key atau kunci penghubung seperti itu. Sedangkan primary key-nya akan menjadi ID peminjaman. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang presentasi hari ini tentang model data. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.